Halo Virgo, this is monthly reading for January buat Virgo. Jadi ini aku bacain tentang generalnya dulu, baru nanti love life, spesifik ke percintaan dan ke karir finansial. Jadi ini diperuntukkan untuk Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Jadi kamu harus cek birth chart kamu untuk lebih spesifik lagi pembacaannya. Jadi jangan hanya cek di risingnya saja, tapi cek di chart-chart lainnya. Terutama kalau kamu mau spesifik tentang percintaan dan money, cek Venus. Oke? Jadi kita cek dulu apa yang akan terjadi di bulan Januari for Virgo. There's Spirit Guide, Angel of Power, like Agnesis, some messages that can speak the truth, give you permission and protection to see through Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, and Vedic Rising. What will happen in January for Virgo? Thank you. The Four of Wands. Ada Ace of Cups. Ada the Seven of Wands. Pertama, kamu akan surviving this month dengan bertahan sama prinsip kamu sendiri. Kamu akan bertahan sama kekuatan kepercayaan kamu, belief system, pola pikir, atau misalnya pola yang sudah kamu bangun dari kemarin, pelajaran-pelajaran soal kehidupan. Kamu bertahan dengan pegangan kamu sendiri, jadi tidak terpengaruh oleh orang-orang sekitar. Karena kamu tidak terpengaruh, akhirnya kamu menjadi orang yang kokoh banget di bulan Januari. Dari Four of Wands ini sebuah konsep stabilitas, dimana kayak konsep rumah, kamu fondasinya cukup kokoh gitu. Dan kebanyakan dari kalian akan bertemu sama seseorang yang layaknya mirror, layaknya sebuah cermin. Walaupun kalau aku lihat kebanyakan dari kalian tidak terlalu posingin ya, ke depan bakalan kayak gimana nanti, outcome-nya gimana aku sama dia, aku akan ke arah mana sama dia. Lebih menikmati keberadaan, lebih menikmati masing-masing. Sorry. Dari Ace of Cups ini nentuin soal the burst of feeling yang tiba-tiba datang. Kayak istilahnya tiba-tiba kamu merasakan berbunga-bunga, merasakan overwhelm, merasakan kebahagiaan yang meluap-luap. Ace of Cups itu nunjukin kalau ada sebuah selebrasi, ada sebuah kenikmatan hidup. Jadi you have reason to be happy. Kamu punya alasan buat bahagia, kamu punya alasan buat selebrasi, kamu punya alasan buat tetap senyum. Kalau Ace of Cups itu juga naik kenapa aku belepotan ngomongnya, juga menandakan kalau ada cinta, awal mula baru soal percintaan. Terutama untuk kalian yang single, ini pertemuan dengan seseorang yang bisa dibilang sepadan sama energi kamu. Dan ini bagaikan cermin dimana kamu banyak merefleksi, jadi banyak mempelajari juga tentang diri kamu yang ada di sosok tersebut. Cuman kalau aku lihat untuk kalian yang punya pasangan, ini lebih ke arah komitmen yang lebih serius. Ada pertunangan, ada ikatan. Kalau aku lihat di sini Four of Wands juga karena kestabilan konsepnya. Untuk kalian mempunyai pasangan, kebanyakan hubungannya akan tetap stabil seperti yang kemarin. So untuk melanjutkan, aku bakal lebih spesifik lagi mendalami soal percintaan dirimu. There's Spirit Guide, Angel of Power, like God, and Goddesses, some ghosts that can speak the truth, information and protection to see through Virgo. Summarizing Venus and Vedic Rising, what will happen to their love life. Oke, di sini ada Temperance. Temperance itu soal kedamaian. Balik lagi, ini soal kestabilan. Temperance juga ngomongin soal fase healing, fase penyembuhan. Kalau kamu menunggu sebuah berita, ini akan datang beritanya soal percintaan. Akan ada sebuah komunikasi, cara baru komunikasi yang akan datang. Cuman kalau aku lihat di sini bener-bener layaknya berita ya. There's a news. Yang namanya news itu sesuatu yang ternyata seperti itu gitu. Jadi kamu akan tahu sesuatu hal yang kemarin kamu nggak tahu, atau ada sesuatu hal yang tertutup oleh sebuah kabut, tertutup
memang kamu belum boleh tahu, kamu akan tahu nantinya. Kalau di Ace of Swords sendiri ini juga ngomongin soal kemenangan, victory. You have Ace of Cups sama Ace of Swords. Jadi ini benar-benar sebenarnya sesuatu yang baru. Kayak opening a new pages, membuka lembaran baru, kamu kayak membuka novel baru, awal mula baru, cerita baru juga. Temperance, balik lagi ini ke temperance lagi, penyembuhan. Kalau di fase percintaan, kalau aku lihat di sini ada proses penyembuhan juga. Kadang-kadang memang kita akan bertemu sama orang yang ngedorong kita atau ngebantu kita untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Cuman itu juga berlaku sebaliknya. Kadang-kadang kita ada di dalam suatu hubungan, bisa pertemanan, percintaan, apapun itu konsepnya, relationship, kita itu bisa jadi orang yang ngebantu gitu, bukan dengan, ada juga yang niat untuk ngebantu tapi keberadaan kita pun kadang-kadang bisa memicu, entah terinspirasi, entah dari obrolan, entah bahkan dari hal-hal random yang kamu post lewat social media, itu bisa ngebantu juga, memacu. Tell me about Virgo love life. Oke, this is konfirmasi. Kalau ada sebuah selebrasi, pertemuan dengan seseorang, ini ada yang bertemu di party, di sebuah pesta, ada yang di sebuah pernikahan, wedding, ada yang di acara keluarga, acara gathering, cuman ada sebuah acara. Itu banyak orang kalau aku lihat di tempat tersebut, dan di sini ada pertemuannya. Cuman yang namanya Four of Wands, balik lagi, ini ngomongin soal komitmen, ini juga ngomongin soal mirroring each other, dimana you will find someone, kamu akan bertemu sama seseorang atau menemukan seseorang yang layaknya cermin untuk diri kamu. Cermin itu bukan sama ya, bukan secara harafiah juga harus sama. Contoh kayak misalnya dia suka mangga, kamu suka mangga, bukan hanya seperti itu. Sometimes cermin itu bagaikan gini loh, kita pernah menyentuh hati seseorang, kamu akan bertemu sama sosok orang yang posisinya di depan kamu gitu loh, posisinya yang pernah tersentuh oleh kamu, atau sebaliknya seperti itu. Jadi ada juga yang kamu akan bertemu sama seseorang yang pernah berada di posisi yang menyakiti karena kamu pernah disakiti, rasa seperti itu. Jadi karena mirroring, berhadapan gitu. Ada yang seperti itu, ada juga yang punya experience atau punya pengalaman soal cinta yang sama. Jadi kayak perjalanan cinta kalian tuh mirip gitu. Kamu waktu pacaran pertama atau berhubungan pertama SMP, dia juga SMP, pernah ngalamin ini, pernah ngalamin itu, jadi experience-nya sama. Tunggu sebentar, aku pause dulu. Oke, kita lanjut. Karena ini konsepnya juga ngomongin soal penyembuhan dan community dan relationship. Karena di sini kalau kamu lihat di dalam sebuah fondasi ini bukan cuma 2 orang. Relationship yang tadi aku bilang, yang namanya hubungan, kita bukan hanya hubungan sama pasangan, sama lovers, tapi hubungan sama keluarga, sama komunitas. Ini juga ada yang hubungannya sama komunitas, dimana you will find a home, kamu ngerasa kayak kamu menemukan rumah. Ada juga orang-orang yang merasa diri kamu adalah rumah mereka gitu. Jadi tadi balik bisa vice versa, it's depending dari apa yang kamu bisa berikan. Saran aku tetap kokoh, kamu harus mikirin what you can bring into the situation. Terus kalau yang aku lihat di sini, kita balik lagi ya, untuk yang single, di sini akan ada sebuah pertemuan, there's a new things, new beginning, awal mula baru, semuanya baru. Cuman untuk yang punya pasangan, di sini akan ada komitmen yang level up. Okay, so aku bakal lihat dari Oracle card. Message for Virgo, Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Okay. Ada retreat, it's time to disconnect from the world. Ini waktunya buat terdisconnect atau memutuskan koneksi sama dunia luar, fokus sama inwards, fokus sama kalian berdua. Calling in your soulmate, your prayers, affirmation, and visualization help to bring you together. Untuk kalian yang udah lama gak memvisualisasi dan praying, coba praying, berdoa sambil memvisualisasi.
wujudnya kayak gimana, orangnya kayak gimana, sifatnya kayak gimana. Jangan hanya fokus ke satu orang saja spesifik yang punya nama yang udah kamu kenal, tapi fokus sama gimana orang ini treat kamu, apa yang kamu rasakan saat orang ini ada, orang ini kriterianya kayak gimana. Jadi tetap this person is a mystery, tapi kamu harus bisa mampu untuk bring that energy buat jadi realita. Ini bisa ngebantu juga untuk menyatukan. So aku bakalan lihat lagi dari sini message for the people who have Virgo in the birth chart. Ada self-indulgence, focus on self-worth, time to heal, shadows work, self-appreciation. Ini waktunya buat fokus sama diri sendiri, fokus untuk mencintai diri sendiri. You need to know your worth. Kamu harus tahu cara respect dan menghargai diri sendiri. Sama kalau waktunya buat healing. Okay? So aku bakalan fokus lagi ke karir dan finansial. Kalau aku lihat di sini ada yang purchasing a home atau properti, ada juga yang lagi ngebangun rumah. Pokoknya ini apapun yang berhubungan sama properti di bulan Januari. Jadi ada sesuatu yang diindahkan juga di properti kamu karena di sini ada decoration. So let's see ya, untuk kalian yang kerja di bidang dekorasi, ini bakalan stabil banget loh ke depannya. So let's see. Virgo, Sunrise, and Venus rising for January. Ada Two of Pentacles, ada Three of Cups, career, financial situation. Okay, thank you. Oke, di sini kamu akan tahu arahnya kemana. Kalau soal karir, kayak sudah punya karir dan sudah punya pegangan, kamu udah tahu kamu siapa, kamu udah tahu kamu mau apa, kamu tinggal tujuannya kemana. Sama kayak misalnya sesimpel seperti kayak kamu mau jadi penyanyi, kamu udah tahu step by stepnya, tinggal diaplikasikan saja gitu. Jadi kamu udah tahu karir apa yang pas untuk dirimu. Cuman kalau dari Two of Pentacles, pasti saat kita sudah memilih sesuatu pasti akan ada pilihan, ada tantangan atau ada ujian. The Two of Pentacles kebanyakan dari kalian soal perpindahan, bisa pindah dari perusahaan A ke perusahaan B, kota A ke kota B. Jadi juga di sini ada perpindahan soal pekerjaan. Kalau aku lihat ini bukan waktunya untuk memilih sesuatu secara buru-buru, because the Two of Pentacles, Three of Wands ini ngomongin soal apa yang bisa aku tangkap kalau aku menjalani suatu hal. Aku lihat ke 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Jadi ini planning about the future. Jadi udah mulai planning tentang masa depan, planning juga untuk ngumpulin aset-aset. Ini kalau soal finansial mempunyai kemampuan untuk memberi. Tangan kamu di atas saat ini, jadi saat kamu mampu untuk memberi. But the Six of Pentacles itu kalau konsepnya charity, pastikan tanpa pamrih ya. Jadi diniatkan untuk just giving gitu. Itu akan ngebantu sih. Cuman kalau misalnya dari Six of Pentacles, balik lagi, akan selalu ada momen dimana kamu diberikan kenyamanan finansial, akan selalu dimudahkan. But the Six of Pentacles tergantung dari kita porsiannya apa. Kalau misalnya contoh nih ya, kamu diberikan kemampuan untuk finansial yang baik lah, and then you keep it to yourself, ya udah mentok di situ, kayak keran yang mati nggak ngalir gitu. Kalau kerannya dibuka ngalir alirannya, soal the money it's always come gitu. Okay, di sini ada Eight of Pentacles. You have a lot of pentacle di sini, kamu punya banyak pentacle, coba dinikmatin. Kalau misalnya aku lihat waktunya untuk nikmatin kekayaanmu, menikmati apa yang sudah kamu usahakan, karena itu penting ya, itu bagian dari self love juga. Jadi kerja nggak masalah. Ini lebih seperti kayak overwork. Kita punya fisik, dimana fisik kita itu ada limitnya. Dari Eight of Pentacles ini kalau soal karir, kamu udah di posisi master, dimana yang tadi aku bilang kamu udah tahu karir kamu apa, kamu tinggal mengaplikasikan aja, tinggal ngelakuin segala-galanya. Cuman kalau dari sini mastering, istilahnya kayak pisau, ini lagi diasah atau sudah diasah, udah tajam,
gunanya buat apa gitu. Oke, di sini ada 12 swords. Ini waktunya juga bukan memakai kalkulasi dan logic ya. Kalau 2 of swords using mata batin, karena sometimes kita ngelakuin sesuatu hal karena pacuan ego, karena pacuan ambisi. Cuman ini bukan waktunya gunain itu. Waktunya gunain hati nurani sama bener-bener pakai mata batin, karena itu balik lagi untuk ngasah intuisi juga. Gunain intuisi dalam karir itu juga ngebantu. So let's see about your career situation. Ada opportunity, akan ada banyak peluang untuk diri kamu. Kadang-kadang opportunity-nya juga unik datangnya. Jadi pertama, intuisi ngebantu, karena kalau misalnya opportunity yang unik kadang-kadang gak masuk logika. What do you need to know about your situation in January? Ada Queen of Wands. Untuk kalian yang feminine, kalian akan mandiri banget. Tapi gini, kalian ada di posisi puncak, dimana untuk yang love life, kemungkinan ada orang-orang yang ingin mendekat tapi rasa insecure-nya luar biasa. Atau misalnya gara-gara melihat kamu di posisi yang tinggi banget, ada rasa insecure yang muncul. Nah, ini lebih banyak tadi aku bilang menggunakan empati, menggunakan hati. Untuk karir pun seperti itu. Kadang-kadang kalau misal kita berpacuan sama ambisi saja, akhirnya kita tidak tahu apa yang kita relakan di dunia ini. Queen of Wands itu kemandirian yang luar biasa dan posisi yang sangat bagus. Ini lebih glow up lagi lah dari segi karir, dari segi love life. But the Queen of Wands also ngomongin soal leadership. Untuk kalian yang mau planning buat bangun bisnis, karena ini planning tentang future dan masa depan, ini waktunya kamu untuk usahakan merealisasikan planning kamu. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misal kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Kalau misal kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe.